Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Daniel Gunawan, mahasiswa dari Perikanan 2B Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan NIM 44431900066. Di sini saya akan menjelaskan dan menggambarkan sedikit apa yang saya tahu mengenai krustasea sebagai tugas pengganti praktikum mata kuliah Vertebrata Perairan. Baik, saya terlebih dulu akan menjelaskan klasifikasi karakteristik bagaimana morfologi krustasea itu hidup. Seperti yang kita ketahui, krustasea merupakan hewan bercangkang, hewan kelas atas arthropoda, di mana yang sering kita ketahui krustasea merupakan hewan-hewan yang cangkangnya ini berbuku-buku atau berlapis-lapis. Seperti kita ketahui juga, krustasea ini kebanyakan hewan kelas udang-udangan yang merupakan besar sekelompok dari kelas arthropoda. Kemudian merujuk pada cangkangnya itu, ternyata namanya itu exoskeleton, di mana exoskeleton pada subfilum biasanya tersusun atas zat kitin atau kitin yang diperkeras dengan kalsium karbonat, jadi sehingga tampak keras untuk melindungi tubuh dari krustasea tersebut. Kemudian pada tubuh anggota krustasea itu terbagi menjadi ada bagian kepala, dada atau toraks, kemudian perut atau abdomen. Krustasea yang berukuran besar itu bernapas menggunakan insang, sedangkan pada krustasea kecil mereka bernapas menggunakan permukaan tubuh mereka. Ya. Kemudian pada sistem peredaran darah, ternyata krustasea ini memiliki sistem peredaran darah yang terbuka, di mana krustasea ini memiliki jantung pada area dorsal. Kemudian satu atau lebih arteri ini hanya pada Malacostraca, dan beberapa saluran untuk mengembalikan hemolimfa ke jantung. Kemudian pada sistem reproduksi semuanya bereproduksi secara seksual. Pembuahannya secara internal. Kemudian pada sistem ekskresinya, organ ekskresi utama dari krustasea adalah pasangan kelenjar antena. Seperti yang kita ketahui, udang memiliki antena 2, atau maksudnya sepasang di bagian kepala udang. Nah, antena dan maksila inilah yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme yang sudah tidak terpakai lagi. Kandungan dari ekskresi mereka ini ada lebih dari 90% sampah nitrogen yang dibuang dalam wujud amonia. Kemudian setelah selesai semuanya itu, pada subfilum terdapat 6 subfilum dalam krustasea ini. Pada kelas pertama ada kelas Branchiopoda, kemudian ada kelas Cephalocarida, kemudian ada kelas Remipedia, kemudian ada kelas Maxillopoda, kemudian ada kelas Ostracoda, dan ada kelas Malacostraca. Ya. Manfaat dari krustasea ini seperti kita ketahui merupakan sebagai sumber makanan, di mana krustasea ini memiliki kandungan protein yang sangat besar. Makanya krustasea ini berfungsi untuk menambah tenaga kita supaya kita kuat. Ya, karena protein di dalam krustasea ini besar. Ya, contohnya kayak kerang-kerangan, pokoknya segala makanan udang, apalagi itu yang proteinnya sangat tinggi. Ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai gambaran klasifikasi krustasea. Berikutnya kita akan masuk ke proses penggambaran.
Ya, proses menggambar sudah selesai. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit mengenai gambar yang telah saya buat. Gambar yang pertama ada udang ronggeng. Di sini gambar tampak atas, kemudian tampak samping. Pada tampak atas kita bisa menemukan adanya kepala, abdomen itu perut, kemudian kaki jalan, dan ini matanya, kemudian ini ekornya. Kemudian pada klasifikasinya ya bisa dilihat Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, kelas Crustacea, ordo Stomatopoda, famili Squilidae, genus Harpiosquilla, kemudian spesiesnya Harpiosquilla rapidea. Untuk gambar berikutnya ada rajungan. Ini tampak atas, ini tampak bawah, ya. Kita bisa menemukan juga ada kaki jalan, kemudian ada kaki renang. Kemudian pada klasifikasinya di sini Animalia, filmnya Arthropoda, kemudian kelasnya Crustacea, kemudian ordonya Decapoda, kemudian familinya Portunidae, kemudian genus Portunus, dan spesiesnya Portunus pelagicus. Oke. Kemudian yang berikutnya ada gambar kepiting bakau. Ini tampak atas, ini tampak bawah. Kita bisa menemukan ada kaki jalan 1, kaki jalan 2, kemudian kaki jalan 3, dan ini kaki untuk renang. Ya, ini ada Corapax. Kemudian capit. Pada klasifikasinya Kingdom Animalia, filmnya Arthropoda, kemudian kelasnya Malacostraca, ordonya Decapoda, familinya Portunidae, kemudian genusnya Scylla, dan spesiesnya Scylla sp. Ya. Kemudian gambar selanjutnya ada udang windu. Ini tampak atas, ini tampak samping. Pada tampak atas ini antena yang memanjang, kemudian ini bagian badan dan ekor. Kemudian ini mata. Pada tampak samping, badan, kaki renang, dan kaki jalan. Ya. Pada klasifikasinya Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, kelas Malacostraca, ya, ordo Oecapoda, famili Penaidae, kemudian genusnya Penaeus, kemudian spesiesnya Penaeus monodon. Oke. Next ada udang Faname. Udang Faname ini pada tampak atas, ini pada tampak samping. Tidak jauh berbeda dengan udang windu, memiliki kaki renang, kaki jalan, ekor, badan. Kemudian pada klasifikasinya, kingdomnya jelas Animalia, filumnya Arthropoda, kemudian kelas Malacostraca, kemudian ordo Decapodas, famili Penaidae,
Kemudian genus Lithopenaus dan spesiesnya Lithopenaus faname seperti namanya. Dan yang terakhir, hewan yang bisa dikatakan masuk ke dalam kategori terancam punah, yaitu mimi. Ini pada tampak atas seperti ikan pari ya, terlihat. Ini mata median, kemudian ada mata majemuk, kemudian abdomen, perut, kemudian ekor. Ini pada tampak bawahnya, ini kaki-kakinya, ini tubuhnya. Kemudian ini kaki-kakinya, ini mulutnya nih, yang tengah ini. Kemudian ini insang berbuku yang berfungsi untuk bernapas, abdomen bagian perut, dan ekor. Kemudian pada klasifikasinya, kingdom jelas Animalia, filmnya masuk Arthropoda, kelas Merostomata, Merostomata, kemudian ordonya Siposura, kemudian familinya Limulidae, genusnya Limulus, dan spesiesnya Limulus polyphemus. Ya, selesai sudah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tugas pengganti Praktikum Vertebrata Perairan mengenai materi krustasea. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga informasi sedikit yang saya berikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.